Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Kayaknya saya melihat raut-raut yang mungkin masih ngantuk atau lapar ini. Saya mungkin mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya untuk bangkit berdiri dulu ya. Kita mau kasih senyum yang termanis buat kanan, kiri, depan, belakang. Katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Engkau luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Mari saya persilakan duduk kembali dan sudah untuk menghangatkan suasana ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, saya melihat dari raut-raut muka Bapak Ibu semuanya pasti luar biasa di dalam Tuhan kabarnya, amin. Tanpa saya harus bertanya. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Penyertaan-Mu nyata atas kami Tuhan. Sore hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu Yesus. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan Yesus. Sore hari ini kami siap untuk memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kasih-Mu.
besar kasih-Mu atas setiap kami, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Mari lebih lagi serukan sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya. Engkau kekuatan dalam hidupku Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang bertata. Yesus Tuhan, haleluya. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, untuk selamanya. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, ini setiap pujian kami Yesus, ini setiap sembah kami Tuhan. Haleluya. Kami bawa kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau yang layak. Sebab Mazmur 103 ayat 11 mengatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dalam kondisi apapun, mau dalam sukacita, mau dalam duka cita, tetap ada Yesus yang bersama dengan kita. Sebab kasih Yesus setinggi langit. Mari kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Yesus, haleluya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besar
kita mau lebih lagi nyatakan. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Yesus. Amin. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Bersama-sama nyatakan, sukacita. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kami nyatakan, Kaulah Tuhan kami, Engkau kekuatan dan Engkau sukacita kami Yesus. Sore hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang beracara di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyambut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau meninggikan nama Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya ini untuk kita nostalgia, bener ya? Mungkin semuanya ini lulusan sekolah minggu, alumni sekolah minggu, atau ada yang enggak? Oh, mungkin Bu Nyoman enggak ya? Kecuali Bu Nyoman, semua pasti lulusan sekolah minggu ya. Sore hari ini kita mau nostalgia lah, lagu sekolah minggu. Mari Mas, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh, Bapak Ibu Saudara, ini ada gerakannya tahu ya? Ada gerakannya tahu ya? Mungkin saya bisa kasih contoh, kasih lagunya agak slow dikit gitu Mas. Setinggi-tingginya langit, boleh tirukan gaya saya, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih dalam kasih Yesus. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, terakhir ala superhero ya. Sudah paham ya gerakannya? Nggak susah kan Bapak Ibu Saudara? Gerakannya mudah kan? Ayo Mas, setinggi-tingginya langit. Sebab begitu tinggi kasih Tuhan buat kita semuanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
lebih tinggi. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam. Seindah apa Bapak Ibu Saudara? Lebih indah. Kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segala. Mengalahkan segalanya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya Bapak Ibu. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Setingginya langit demikianlah kasih Tuhan, tiada terukur buat kita semua. Kalau tadi udah musik rock, sekarang mau musik samba ya Bapak Ibu Saudara. Biarlah semua jenis musik boleh memuliakan nama Tuhan sore hari ini. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Sebab tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Mari jemaat saja nyanyikan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, takkan berhenti kami memuji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus.
Mari saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebab kasih Tuhan tidak ada duanya dalam hidup kita. Kami menyatakan kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup dan tinggal dalam terang kasih-Mu Yesus. Menjadi
itulah hati kami Tuhan. Kami mengagumi kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak ada duanya lagi di dunia ini. Kasih Yesus satu-satunya yang membuat hati kami bergetar, membuat hati kami melihat bahwa kasih dapat dinyatakan, kasih sejati dapat kami lihat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah naikkan pujian kami kepadamu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka setiap hati kami, menyentuh setiap hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami pahami, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kok tadi padahal sudah joget, sudah bergerak gitu ya. Apa karena hujan? Tadi saya dari rumah hujan, tapi sampai sini tidak hujan. Tapi saya mau dengar suaranya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita hari ini. Coba lihat kanan kiri yang belum senyum, coba disentuh dengan kasih. Disentuh dengan kasih. Ya. Haleluya. Ya, sore hari ini kita berada di minggu ketiga bulan Februari. Tidak kerasa ya Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang ketiga. Dan minggu ini adalah minggu yang banyak kegiatan ya. Karena ada 3 event minggu kemarin yang harus kita ikuti. Bagi yang mengikuti. Yang pertama kita ada pesta demokrasi, yaitu pemilu, memilih calon presiden yang akan datang. Bapak Ibu semua menggunakan hak suaranya. Coba lihat kelingkingnya. Sudah hilang apa masih? Kelingkingnya yang hilang. Oh ya, nanti dicari. Oke. Lalu puji Tuhan, pesta demokrasi berjalan dengan baik, aman. Puji Tuhan. Sempat ya itu karena di rumah saya itu ada emak-emak ya, ada emak-emak. Jadi sebelum pesta demokrasi dimulai, emak-emak itu sudah mulai mencereweti saya. Ayo gendang tuku beras, tuku jadi menimbun. Beliau bersiap-siap nanti kalau ada apa-apa gitu. Ya baik sih ya, tapi nyatanya puji Tuhan semuanya baik, semuanya aman, terkendali. Semua karena berkat Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Lalu event yang kedua yaitu yang ditunggu-tunggu setiap pasangan setiap tahun. Coba lihat pasangannya. Dan tidak ditunggu oleh orang jomblo. Paling disebeli sama orang-orang yang jomblo gitu. Siapa yang jomblo angkat tangan? Ya, yang ketawa paling. Ini event yang ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yaitu Valentine, hari kasih sayang. Kita lewat Valentine kita bisa merefleksikan hari kasih sayang dalam kehidupan kita dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Lalu yang ketiga, nah ini yang hanya dialami oleh orang-orang bermata sipit seperti saya, yaitu cap gome. Ya. Kalau Imlek sudah minggu yang lalu, tapi minggu kemarin, hari tepatnya kalau tidak Jumat, Sabtu, itu adalah cap gome. Karena minggu kemarin itu saya selalu disentil sama Mas Nunus gitu kan, Mas Nunus berbicara tentang ciri-ciri orang Cina, orang yang berdarah Cina gitu. Salah satunya yang pertama kemarin apa Mas Nunus? Biasanya gemi, hemat, pelit gitu. Pelit, tapi Mas Nunus lihatnya ke saya gitu kan. Tapi kok saya merasa bahwa kok saya enggak ya gitu. Apa jangan-jangan saya bukan Cina ya gitu kan. saya enggak punya keturunan Cina ya gitu kan. Terus akhirnya hari Seninnya Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Ngomongin soal ciduk Mas Nunus. Kalau di rumahnya Mas Nunus
itu ciduk bisa dijahit. Lah saya itu tipikal orang yang melihat kalau sesuatu itu sudah sekiranya tidak layak untuk digunakan tuh biasanya saya buang gitu loh. Nah, delalahnya itu hari Senin ciduk saya itu rusak gitu. Ciduk saya itu rusak. Entah bagaimana saya kemarin tuh beli ciduk yang model gitu loh. Enggak yang gagangnya biasa. Lah ini gagangnya itu ada kayak rangkaiannya begitulah. Rangkaiannya ini copot Bapak Ibu. Nah, bisa digunakan, masih bisa buat mandi dan bisa buat ngambil air tanpa tumpah karena tidak bolong. Tapi pegangannya itu enggak enak dipegang, enggak enak dipakai gitu loh. Nah, saya tipikal orang yang kalau kayak gitu saya risih pengen beli gitu. Nah, itulah terus saya ngomong, jangan-jangan saya bukan Cina ya gitu. Saya mikir gitu lagi gitu. Saya bukan Cina gitu kan. Terus akhirnya saya berpikir, saya coba deh pakai ini tanpa harus beli gitu. Dan saya buktikan seminggu ini berhasil saya pakai, saya enggak beli. Saya Cina ya Mas. Perkara ciduk itu bisa membuat saya tergelitik, jangan-jangan saya bukan Cina gitu kan. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Bulan ini temanya Remain in Christ Love, hidup dan tetap tinggal dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sudah pasti banyak mengerti mengenai hidup tinggal dalam kasih Tuhan, karena ini sudah minggu yang ketiga, pasti sudah ngelotok gitu. Tapi kita sama-sama belajar sore hari ini, kita mau baca sama-sama ayat nats kita, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai yang ke-11. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Next Mas. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena di tempat ini salib itu selalu digunakan, selalu diingatkan dalam kehidupan kita. Karena banyak khotbah, banyak firman yang nyampe ke kita, tetapi kita kadang-kadang melupakan kasih pengorbanan Kristus lewat salib. Dan saya bersyukur saya selalu diingatkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan salib itu adalah bukti nyata kasih sejati yang Kristus lakukan. Bukan orang lain lakukan, tapi yang Kristus lakukan. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita berada jauh dari Tuhan, berada jauh dari jangkauan kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami atau menerima kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita merasa dikasihi lagi, kita merasa dicintai lagi. Salib Kristus itu membuktikan bahwa kasih yang hanya satu-satunya ada di dunia ini, atau kasih yang tidak ada duanya itu dinyatakan. Karena tidak ada pribadi yang lain yang mampu, yang mau dan mampu melakukan bukti nyata kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita hidup dalam kegelapan, kita jauh dari kemuliaan Tuhan, kita melakukan dosa. Pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Pikiran kita adalah pikiran yang dunia miliki. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib dan kita mempercayainya dan kita menerima kasih Tuhan lewat salib Kristus, lewat iman kita kepada Tuhan, maka kita merasakan kebaikan atau kasih Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Coba lihat kanan kiri, Bapak Ibu Saudara,
Kau merasakan tidak? Iya. Pak Daniel 2 ini kamu merasakan tidak? Kok kayak serem gitu ya? Seharusnya kita merasakan semua, amin. Karena kalau kita tidak merasakan, maka kita tidak akan mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita tidak merasakan kasih Yesus nyata dalam kehidupan kita, maka kita tidak mungkin ada di tempat ini. Karena kita tahu, merasakan kasih Kristus nyata lewat pengorbanannya di kayu salib, maka kita ada semua di sini. Karena kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Tapi karena salib Kristus, kita menjadi pribadi yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nah tadi salib itu adalah bukti nyata kasih yang Kristus lakukan. Lalu selanjutnya, apa bukti nyata kita hidup di dalam Kristus? Ketika kita menerima kasih Kristus, maka kita tinggal dalam kasih Kristus. Nah, buktinya apa? Sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih Kristus. Yang pertama, kita hidup dalam perubahan atau kita memiliki hidup yang berubah. Kita mau lihat di ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Sebelumnya kita hidup di dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik, hidup dalam pikiran-pikiran yang tidak benar, hidup di dalam perilaku yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita hidup di dalam terang, maka seharusnya hidup kita pun juga berubah. Tadi yang punya pikiran-pikiran yang tidak baik, kita harus punya hidup yang memiliki pemikiran yang positif. Perilaku kita yang ketika kita hidup di dalam gelap, ketika kita menerima terang Kristus, maka hidup kita menjadi hidup yang benar. Ketika kita punya hati yang tidak baik sebelum kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Kristus, maka kita punya sikap hati yang benar. Perubahan itu adalah sewajarnya ada ketika kita menerima terang, hidup di dalam terang Kristus. Sewajarnya perubahan hidup terjadi ketika manusia hidup di dalam kasih Kristus. Jadi bukan hal yang langka, bukan hal yang istimewa, tetapi hal yang selumrahnya terjadi. Ketika kita hidup di dalam gelap, berubah hidup di dalam terang, maka perilaku kita pun juga berubah. Ketika kita hidup di dalam gelap, kita melakukan banyak dosa. Ketika kita hidup terang, mari kita melakukan hidup yang benar. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apapun, tidak bisa punya teladan hidup siapapun. Ketika kita hidup di dalam terang, kita melihat bahwa hidup kita harus sama seperti Kristus, harus punya kualitas hidup yang sama seperti Kristus. Kristus jadi teladan dalam kehidupan kita. Jadi perubahan hidup itu harus terjadi dalam setiap kita yang tinggal di dalam kasih Kristus. Lalu selanjutnya, terang harus menghasilkan panas yang sesuai. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat kemarin minggu yang pertama Pak Gembala menggambarkan bahwa terang yang bercahaya, ketika Kristus digambarkan dengan matahari yang bersinar. Dengan matahari yang bersinar, kita digambarkan sebagai bulan yang memantulkan sinar. Selayaknya kita hidup sama, maksudnya hidup kita memancarkan sinar, hidup kita terlihat oleh orang.
Ketika matahari terbit, kita dapat melihat matahari walaupun tidak langsung. Dan yang selanjutnya kita juga merasakan panasnya matahari itu. Ketika kita melihat Kristus, kita hidup di dalam Kristus, maka kita bisa melihat kebaikan Kristus dan kita bisa rasakan itu dalam kehidupan kita. Pertolongan setiap hari, mukjizat yang dinyatakan setiap hari, penyertaan yang kita rasakan setiap hari, kita bisa rasakan itu. Nah, hidup kita pun juga sama, karena kita memantulkan sinarnya Tuhan, memantulnya terangnya Tuhan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bisa memancarkan sinar dan itu bisa dirasakan oleh orang. Banyak orang Kristen hanya mengaku bahwa saya percaya Kristus, saya punya iman kepada Kristus, saya anak Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya orang lain tidak bisa merasakan panasnya itu, tidak bisa merasakan dampaknya. Karena balik lagi hanya mengaku anak Tuhan, tetapi tidak bisa memancarkan kasih Kristus. Nah, selanjutnya, mari Bapak Ibu Saudara sore hari ini kita mau merenungkan, apakah hidup kita sudah berubah? Kita yang selama ini bertekun di dalam beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, apakah hidup kita sudah berubah? Apakah kita sudah hidup di dalam terang Kristus? Itu menjadi perenungan bagi kita. Apakah ibadah kita itu hanya sekedar rutinitas saja yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen tanpa ada perubahan dalam kehidupan kita? Mari kita mau merenungkan, apakah hidup kita sudah berubah? Saya mengingat perkataan Pak Daniel bahwa iblis itu bekerja, itu enggak apa-apa kamu ke gereja, tapi kamu jangan berubah. Enggak apa-apa kamu melayani Tuhan, tapi kamu jangan berubah. Itu yang iblis inginkan dalam kehidupan kita. Namun sore hari ini kita sudah melihat salib Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama berubah. Mari kita mau sama-sama menjadi pribadi yang memancarkan terang Kristus. Pribadi yang tetap tinggal dalam kasih Kristus. Perenungan yang kedua, apakah kita sudah menghasilkan panas yang sesuai dengan perubahan hidup kita? Oke, pertanyaan pertama, apakah hidup kita sudah berubah? Sudah berubah. Saya sudah berubah. Puji Tuhan kalau sudah berubah. Nah, yang perlu kita renungkan, apakah kita sudah menghasilkan panas yang sesuai dengan perubahan kita? Apakah kehidupan kita sudah berdampak bagi orang lain? Terang itu ada bukan hanya untuk pajangan atau hanya untuk aksesoris. Tapi terang itu ada untuk menyinari kehidupan kita, untuk membuat kita menjadi hangat, untuk membuat kita merasakan kehangatan. Nah, sama dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus, kita hidup di dalam terang, maka kita itu bukan pajangan. Kita itu pribadi-pribadi yang dipakai Kristus untuk menyalurkan panasnya, untuk menyalurkan kehangatan kasih Kristus. Dalam kehidupan kita selayaknya kita menghasilkan panas atau memancarkan panas Kristus, memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berdampak. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bukti nyata kita hidup di dalam kasih Kristus yang pertama, yaitu hidup kita harus berubah, memiliki hidup yang berubah. Lalu yang kedua, kita harus memiliki hidup yang mengasihi. Ini sudah sering kita dengar,
Bahkan setiap hari, bahkan lewat lagu-lagu, lewat firman Tuhan yang mungkin kita dengar dimanapun, kasih itu selalu dikumandangkan dalam setiap khotbah orang-orang Kristen. Kita mau baca ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bapak Ibu Saudara, Kristus, pribadi yang kita ikutin, pribadi yang kita percayai ini adalah pribadi yang penuh kasih. Karena Kristus adalah kasih. Ketika kita tinggal di dalam terang Kristus, maka mengasihi itu adalah kewajiban, atau mengasihi itu adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ciri hidup orang yang hidup dan tinggal dalam kasih Kristus adalah mengasihi. Itu paten ya, karena Allah adalah kasih. Kalau kita tidak memancarkan kasih, berarti kita anak siapa? Allah adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, lah siapa yang kita teladani? Allah adalah kasih. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak tinggal di dalam kasih Kristus. Hanya yang mengalami kasih Kristus yang mampu mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kasih Kristus yang menjadi titik balik dalam kehidupan saya lewat Pak Sirun. Pak Sirun. Saya melihat beliau adalah pribadi yang sangat bermurah hati sekali gitu. Sangat bermurah hati gitu. Dan saya mengalami kasih Kristus lewat beliau ketika saya lulus SMA, di mana saya harus kuliah, dan lewat beliau jawaban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya gitu. Nah, ketika saya merasakan kasih Tuhan dinyatakan lewat beliau, secara tidak langsung saya meneladani beliau dalam kehidupan saya gitu. Ketika saya melihat Papa ini orangnya sangat murah hati sekali, sangat tidak bisanan sama orang, sangat tidak perhitungan gitu. Dan kemudian dalam hati saya, dalam pemikiran saya ingin melakukan hal yang sama. Nah, sama. Kita kan merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita mengalami, bahkan ketika kita melihat salib Kristus, ada kasih yang luar biasa di mana ketika kita harus dihukum karena dosa-dosa kita, kita dibebaskan karena Kristus yang harus menerima itu. Itu kan sebuah kasih yang luar biasa. Nah, di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal kasih seperti itu. Kerinduan kita seharusnya mengenalkan kasih Kristus kepada mereka, supaya mereka juga merasakan ada kasih yang luar biasa, yang membebaskan kehidupan mereka, khawatir akan masa depan dan sebagainya. Nah, hanya orang yang mengalami kasih Kristus yang mampu mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sudah mengasihi? Kalau kita tidak mengasihi hari-hari ini, atau kita tidak belajar mengasihi, maka bukan lagi kita tidak tinggal dalam kasih Kristus, tetapi kita tidak pernah mengalami kasih Kristus. Jangan-jangan kehidupan kita tidak pernah mengalami kasih Kristus. Merasa bahwa apa yang saya terima, semua yang saya terima adalah hasil usaha saya sendiri. Apa yang saya dapati saat ini itu atas usaha dan kerja keras saya, bukan karena kasih yang Kristus lakukan. Sebenarnya kasih Kristus dinyatakan setiap hari, tetapi terkadang kita, seorang manusia yang sombong, yang menganggap bahwa semua yang kita terima itu hasil usaha kita sendiri. Sore hari ini mari kita renungkan.
Ketika kita mengasihi, apakah kasih kita bersyarat? Oh, tentu tidak, no tante. Wong dari kecil ya, dari SD kita itu diajarin, jangankan orang Kristen, orang yang bukan Kristen saja itu kalau berbuat baik, mengasihi itu tidak boleh mengharapkan imbalan. Jadi ya saya tentu kasih saya tidak bersyarat. Wah, hebat sekali, puji Tuhan gitu. Nah, tapi selanjutnya yang kita tidak sadari, apakah kasih kita mengharapkan sesuatu yang baik kembali kepada kita? Dalam hal ini, terkadang kita tidak meminta orang tersebut. Ketika saya baik kepada Mbak Irma, saya tidak akan mengharapkan Mbak Irma baik kepada saya. Tetapi yang perlu kita renungkan, ketika kita berbuat baik, tujuan kita supaya nanti suatu saat saya mengalami kebaikan. Gitu. Pernah enggak seperti itu? Pernah ya, gitu. Seringkali pikiran kita mengecohkan kita. Kita mengasihi tanpa syarat. Tetapi terkadang ketika kita mengasihi, kita mengharapkan bukan dari orang tersebut, tetapi ada sesuatu hal yang baik yang datang kepada kita. Itu yang harus kita renungkan. Ketika kita mengasihi, mari kita mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Tidak ada motivasi apapun, tidak ada pamrih apapun. Ketika kita mengasihi, kamu berbuat baik, puji Tuhan, enggak juga puji Tuhan. Ketika saya mengasihi, saya menerima balik atau tidak ya terserah, karena hati saya itu hati yang mengasihi. Ketika mengasihi ini kan sangat identik dengan memberi ya Bapak Ibu. Memberi itu banyak, bisa memberi dengan uang, kekayaan kita, barang. Memberi perhatian juga bisa ya. Memberi perhatian gitu. Memberi banyak hal, kasih itu identik dengan memberi. Nah, sama seperti ketika ngomongin soal memberi persembahan gitu ya. Kalau aku enggak persembahan nanti aku tidak diberkati Tuhan gitu. Jadi motivasi kita memberi persembahan supaya saya diberkati. Nah, itu adalah pemikiran yang keliru Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau cermati sekali lagi cara kita mengasihi. Apakah ada tujuan di balik kita mengasihi? Walaupun tidak berharap dari orang yang kita tolong atau kita beri, tetapi kita berharap kita menerima kebaikan dari semesta alam. Ketika kita mengasihi, kita menerima seluruh semesta ya, mendukung, memberikan kita gitu. Itu adalah apakah kasih kita seperti itu? Modus balik anak-anak muda ya. Apakah ketika kita memberi coklat di hari Valentine sebagai kakak rohani ya, praketek gitu ya. Apakah ada tujuan tertentu ketika kita memberikan kasih? Itu yang jadi perenungan buat kita. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, saya cepat saja karena jujur Bapak Ibu Saudara, kondisi saya sedang tidak baik. Saya tidak tahu apakah ini grogi. Sejak dari 1:30 malam itu perut saya melilit bukan main. Ditambah Deo yang bangun dan tidak tidur sampai jam 3 pagi. Biasanya tidur dengan nyenyak, kok kali ini kok ganggu gitu kan ya. Perut saya melilit, bolak-balik ke kamar mandi. Sampai sore hari ini masih melilit. Saya berdoa semoga setelah ini selesai tidak melilit lagi. Satu rumah bingung karena ya saya orang penting Mas. Karena kalau enggak ada saya nanti siapa yang pegang anak-anak? Maksudnya ya bukan saya sih gitu, tapi ada yang bantu sih gitu. Tapi ya begitulah. Sudah ngomong minum ini, dikasih ini gitu kan. Terus yang terakhir mami saya nyeletuk, jangan-jangan karena khotbah gitu ya. Semoga ya selesai
selesai. Ini perut saya masih melilit Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, mari kita punya, ketika kita bukti nyata kita hidup di dalam kasih Kristus adalah hidup yang mengampuni. Ya, saya pernah ngomong sama seseorang, saya khotbah orang wani, khotbah mengampuni gitu. Tapi kemarin itu kok Tuhan, itu iki saya dari seminggu persiapan ndak dapat, Senin ndak dapat, Selasa ndak dapat. Hai saya ono dino sesuk, Rebo ndak dapat. Lah kok giliran hari Kamis kok mengampuni Tuhan. Saya waduh ya. Susah sekali ini ya, maksudnya hal yang sebenarnya bisa dilakukan tetapi susah bagi orang-orang yang mempunyai kekerasan hati seperti saya gitu. Makanya saya nggak berani sebenarnya khotbah tentang hidup yang mengampuni. Tapi dari persiapan khotbah ini saya diingatkan sama Tuhan, apa kowe yo mengono terus gitu kan. Apa kowe yo meh hidup firman Tuhannya saja mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Walaupun saya tidak membenci, tapi saya tidak bisa mengampuni. Itu sama saja dengan hidup di dalam kegelapan. Lah Tuhan ngomong, lah pokoknya main ngono terus gitu. Makanya gue tak kongkon ngomong ngono, ben gue orang ngono gitu kan ya. Ngono ya ngono ning aja ngono gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu adalah salah satu bentuk kasih yang tidak terlihat. Mengasihi tadi ada banyak, lewat banyak hal. Salah satunya adalah memberi pengampunan. Memberi pengampunan. Ketika kita kemarin yang disampaikan sama Pak Daniel yang berulang kali saya dengar itu, yaitu respon kita membenci orang lain. Respon kita saat kita melihat orang lain itu kayak ada ketidaksukaan dalam hati kita. Itu yang membuat kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika saya membaca, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ketika ngomongin soal membenci, yang ada dalam pikiran saya adalah mengampuni. Berarti kita berada dalam posisi orang yang mengalami sesuatu hal sehingga membuat hati kita terluka sehingga kita membenci orang gitu. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu mau tidak mau yaitu mengampuni Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pilihan yang lain. Karena balik lagi, kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Tidak ada alasan yang lain. Ojo aku ta Tuhan gitu kan. Sing liya wae kon ngampuni ojo aku ta Tuhan gitu loh. Saya kemarin juga berpikir seperti itu, ya Tuhan. Ojo aku ta Tuhan saya ngomong ini gitu kan. Saya takut ngomongin soal pengampunan gitu loh. Karena balik lagi ada hal-hal yang kita sebagai manusia itu kadang bermuka dua aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang di depan gitu baik-baik saja gitu, tapi di dalam itu hatinya wah gitu kan. Nah, ketika saya menyiapkan khotbah menyiapkan persiapan ini, Bapak Ibu Saudara, hal mengampuni itu ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi kita bisa lakukan. Mari kita mengampuni. Karena mengampuni itu sebenarnya melegakan hati kita gitu loh. Kayak ibaratnya orang selilitan je. Kalau itu sudah lepas kan enak gitu kan ya. Kalau masih di situ kan rasanya kayak ganjel terus gitu kan. Ngopo-ngopo fokusnya ke situ terus gitu loh. Kalau itu sudah keluar kan enak sudah. Ketika kita sudah membuang membuang kepahitan kita, membuang rasa benci kita, ya sudah loh, sudah selesai. Karena orangnya pun belum tentu kenapa-napa karena kita gitu. Mari Bapak Ibu kita mau merenungkan sore ini, apakah kita selanjutnya masih memiliki kebencian? Kalau kita masih memiliki kebencian, kita balik ke poin yang pertama. Mari kita hidup dalam perubahan. Poin yang kedua, hidup dalam mengasihi. Mari kita mengampuni. Hal-hal tersebut, hal-hal ini tadi
berubah, mengasihi, mengampuni itu adalah hal yang sepele ya Bapak Ibu. Maksudnya itu bisa kita lakukan. Tanpa kita belajar kita bisa melakukan. Next. Tapi ketika itu hidup yang berubah, hidup yang mengasihi, hidup yang mengampuni, pakai cara kita, itu gak akan bertahan lama. Karena kita terbatas. Kita punya perasaan yang punya kehendak bebas untuk bisa melakukan atau tidak melakukan. Tetapi ketika kita berubah, kita mengasihi, kita mengampuni dengan caranya Tuhan, lewat pengorbanan Kristus, lewat melihat pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita bisa mampu melakukannya, bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang memampukan kita. Karena balik lagi, ketika kita tinggal di dalam terang Kristus, maka bukan kita yang bekerja, tetapi Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanya taat sama Tuhan. Semakin kita hidup di dalam terang Kristus, maka kita harus semakin taat kepada Tuhan. Semakin kita hidup di dalam terang Kristus, maka kita tidak bisa ngendo lagi Bapak Ibu. Kita harus melakukan apa yang Kristus mau. Karena balik lagi, terangnya Kristus itu adalah terang yang sejati. Sedangkan terang kita adalah terang yang temporari. Kayak tato temporari, bisa hilang gitu. Mari kita mau sama-sama belajar hidup dalam perubahan, hidup mengasihi dengan cara yang benar, hidup yang mengampuni. Tapi semuanya itu kita minta Kristus yang memampukan kita. Bukan karena kemampuan kita sendiri. Tetapi kita mau minta Kristus yang ada, yang melakukannya, membuat kita mampu melakukannya. Karena terang Kristus adalah terang yang sejati. Tidak fana. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya Kristus tetap seperti itu. Nah, kita yang bisa berubah. Untuk itu kita cuma bisa gandul sama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Gandul Gusti ya. Kita cuma bisa berharap bersandar sama terang yang sejati itu. Supaya kita tetap hidup di dalam terang kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya serahkan kepada Pak Daniel Hajo. Terima kasih Bu Putri. Baik Bapak Ibu Saudara, gimana? Mau nyiapin khotbah tapi mulesnya seharian katanya. Ya, tapi saya push istri saya, ayo. Mau ditunda sampai kapan begitu ya. Karena sebenarnya beliau dulu juga aktif menyampaikan firman, tapi enggak tahu habis itu terus mungkin menyepi gitu, vakum gitu ya. Golek wangsit mungkin. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah istri saya malam hari ini dengan memberikan sebuah ilustrasi yang tadi pagi saya sudah kasih. Dan mau tidak mau sore ini juga saya akan kasih supaya imbang ya, fair buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami sakit hati sama seseorang yang gak usah cerita tapi pernah ngalami aja gitu, kecewa berat gitu? Pernah ya Mbak Irma ya? Permisi ya Bu. Sikap orang itu yang menyakiti Mbak Irma itu nyata atau hanya halusinasi? Nyakiti, nyata tenan, nyata ya, bukan bubu ya, tabloid, nyata. Bapak Ibu Saudara sepakat nggih kalau ketika kita dilukai, disakiti itu peristiwa itu nyata ya? Betul? Nyata atau hanya halusinasi kita? Nyata ya? Betul ya Mbak Irma ya? Itu kejadian berapa tahun yang lalu? Oh belum lama, oke. Seminggu? Oh ya, setahun? Oke, anggaplah setahun lah ya. Nah Bapak Ibu, ini Mbak Irma ya, anggaplah ini Mbak Irma gitu ya.
Kejadian ketika Mbak Irma disakiti itu kan nyata. Nah tapi itu terjadi di masa lalu, di belakang. Bu Evi pernah disakiti? Tapi itu terjadinya kan beberapa tahun yang lalu ya Bu. Betul ya? Itu di masa lalu, betul? Sudah lewat ya? Itu di belakang berarti. Nah, kenapa kebanyakan orang itu masih terpenjara dalam kebencian, nggak bisa ngampuni? Kenapa? Yang menyebabkan itu orang yang menyakiti kita atau pikiran kita sendiri? Sebenarnya pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena gini, yang nyakiti Bu Evi itu 11 tahun yang lalu. Sudah lewat begitu ya. Tapi kalau akhirnya belum juga bisa ngampuni, anggaplah seperti itu, tapi puji Tuhan sudah bisa ngampuni. Tapi bagi orang-orang yang belum bisa ngampuni, itu pikirannya kan masih membayangkan kejadian itu, sehingga rasa sakitnya itu masih dirasakan sampai hari ini. Padahal orang itu apakah hari ini sedang menyakiti Bu Evi? Kan tidak. Apakah orang yang menyakiti hatinya Mbak Irma, apakah hari ini, detik ini, hari Minggu tanggal 18 Februari jam 6:04 sedang menyakiti hatinya Mbak Irma? Kan tidak. Itu kejadian udah beberapa waktu yang lalu. Tapi beberapa orang masih terpenjara dalam perasaannya itu. Jadi ingatannya. Nggak lupa, betul. Nggak bisa kita lupakan gitu ya. Nah, kita terpenjara di sana. Tapi tidak hanya kita mengingat, terutama khususnya kepada orang-orang yang masih ada bersama-sama dengan kita. Contoh siapa? Suami dan istri. Kan nggak selalu baik-baik saja. Kita contohkan misalkan Kakung dan Uti yang di belakang sana. Kan nggak selalu, udah berapa puluh tahun Kakung Uti menikahnya? Berapa? 42, 8 tahun lagi emas berarti. Gitu. Luar biasa. Mas Dani. Pak Yoto pasti. Pak Yoto kalau ibu pinten tahun Pak? 24, sepalian ya. 27. Berarti barusan perak. Ya toh. Mbah Kakung Mbah Uti yang hampir mendekati emas itu. Tapi kan gak selalu aman tentram Mbah Kakung Mbah Uti. Selalu. Ada waktunya kadang-kadang rodo gitu kan. Aku yo pengen lagi, yo pengen gori kok dimasakin saya ngoseng, orang ngerti perasaanku misalkan gitu kan. Kalau Pak Yoto Bu Yoto mungkin damai-damai saja mungkin ya. Gitu Bu Yoto. Amin ya. Udah juga. Tapi rasa-rasanya semua untuk yang belum menikah jangan jadikan rasa takut aku ora gelem kawin medeni gitu kan. Enggak. Saya dan istri pun sama. Kadang-kadang cuman perkara nyeleke anduk iso dawa urusane. Perkara nyeleke anduk loh. Saya cuman mau cerita, kalau masih nyanding orangnya, kadang-kadang kebencian itu juga sulit hilang. Kenapa? Kalau yang tadi ceritanya Bu Evi Mbak Irma sudah lewat tapi masih keingat. Nah, kalau orangnya masih ada di samping kita, ada ketakutan, so emben baleni neh gitu loh. Ada kemungkinan saya akan disakiti lagi, sehingga kebencian ini mendingan saya simpan aja. Pengampunan enggak usah lah. Nah padahal Bapak Ibu Saudara, kita tinggal saat ini jam 6:18, saya tidak sedang disakiti istri saya. Tapi kalau saya terus mengingat bahwa bojoku kok senenge ngono, saya kehilangan damai sejahtera. Soben pasti baleni, saya akan kehilangan damai sejahtera. Sama halnya seperti istri saya. Hari ini saya juga nggak yang nyakiti gimana gitu kan. Tapi kalau dia terus menyimpan, wah soben ini mesti bojoku nyakiti meneh, dia akan kehilangan damai sejahtera. Kita terpenjara di pengalaman masa lalu dan kita masih berprasangka jangan-jangan di waktu yang akan datang akan terulang lagi. Sehingga lebih baik kita, mekanisme pertahanan dirinya adalah saya tidak mau mengampuni. Wes rapopo daripada atiku loro. Betul? Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengampuni justru hati kita malah sakitnya bukan main. Lalu bagaimana? Nah kenapa saya ngambil kursi? Karena saya mau menceritakan gini, Raja Daud itu kurang sakit hati apa? Orang tuanya sendiri meremehkan dia. Anak-anaknya yang lain, oh ini loh calon raja, oh ini yang gede-gede gitu.
Oh bukan yang ini, bukan yang ini, bukan. Kamu punya anak lagi enggak Pak Isai? Ada sih, tapi mosok itu, wong itu badannya kecil, pipinya kemerah-merahan, cuma mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Daud itu diremehkan sama keluarganya. Belum lagi ketika dia sudah mulai naik daun, Saul merasa terancam, diuber-uber sama Saul. Beberapa kali kesempatan Daud pengen sekali bales, tapi dia tahu jangan mengusik orang yang diurapi Allah, tapi dia diuber-uber terus sama Saul, hampir dibunuh. Ketika dia sudah punya anak, Absalom namanya, anaknya sendiri mau bunuh dia. Betul? Gimana? Hatinya Daud itu apa enggak bolak-balik disakiti, kecewa, penuh kebencian harusnya. Tapi dia masih bisa menuliskan Mazmur 23, dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, nah ini kuncinya, membaringkan. Nah ini loh. Nah, saya ngambil kasur kan gak enak ya, makanya saya tarik kursi. Iya, membaringkan, anggaplah menyelonjorkan aku. Enak tuh, kurang enak apa tuh berbaring Bapak Ibu. Saya cuma mau bilang gini loh, kita hidup di saat ini. Sotonya Bu Evi, ya puji Tuhan masih laris, anak-anak ya sehat-sehat. Bu Yoto walaupun kadang-kadang ya ada sepi, tapi kadang-kadang ya rame. Nganti ora iso lungguh, kat mau iso aku rung lungguh-lungguh. Dikai berkat ya kadang-kadang malah yo gimana manusia gitu kan. Tapi fakta menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara hari ini dalam keadaan baik. Ya sudah, hidup aja di masa ini gitu loh. Hidup di saat ini, itu tips dari saya. Jadi sekarang syukuri aja apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu lagunya The Massive ya. Nah saya mau bilang, yang lalu jangan diingat. Itu sudah kemarin-kemarin kok. Yang besok-besok juga jangan di prasangka-prasangka kan, besok dibalik. Enggak, hidup aja di saat ini, lalu ingat Tuhan membaringkan aku. Nanti kita akan ngelos. Ya Pak Daniel mungkin kadang-kadang yang nganyelke Mbak Ase kadang-kadang yang nganyelke Pak Daniel gitu. Orang tahu, wah mari beri kita tepuk tangan yang luar biasa. Tapi seninya hidup rumah tangga ya begitu itu. Sama juga anak-anak muda, mungkin ada temanmu atau mungkin ada keluargamu yang menyakiti hati. Tapi ingat baik-baik, Tuhan itu senantiasa ada di saat ini, detik ini. Jadi buat Mbak Irma, buat siapapun semua yang rasa-rasanya masih ingat ada orang nyakiti, itu kan dulu. Nah sekarang kan saya baik-baik saja. Jangan mau kita dikurung oleh perasaan kita. Kita dibodohi perasaan kita sendiri. Wong kita baik-baik aja kok hari ini. Ngapain kita mikir ke dia? Wong dia nggak mikir ke saya kan gitu toh. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Kristus Yesus sudah memberikan teladan yang sangat baik buat kita. Ketika dia harus memikul salibnya sampai ke puncak Kalvari, dia hanya mendapati satu orang murid yang setia sama dia, namanya Yohanes. Sementara murid-murid yang lain nggak tahu kocar-kacir kemana. Saya membayangkan kalau Yesus itu mungkin mangkel gitu ya, ketika dia bangkit kemudian deketin murid-murid, doningen diwai wecah gitu kan. Itu mungkin saya. Dia akan datang pada Petrus, pada Yakobus, doningen diwai. Aku disalib kok do plencing kabeh. Cuman Yohanes 1 ini yang bertahan, yang lain pada kemana? Tapi kan enggak tuh. Yesus tetap ketika bangkit dia menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan dimasain ikan bakar, ikan goreng Cianjur. Wah enak sekali, murid-murid padahal mereka sudah meninggalkan Yesus. Hatinya penuh dengan pengampunan. Nah kita anak-anaknya hidup di saat ini, nikmati aja berkatnya Tuhan, amin. Nikmati aja pemeliharaannya Tuhan Bapak Ibu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia mengiring aku ke air yang tenang, menempatkan aku di dekat air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Itu nikmati aja. Yang lalu sudah lupakan, yang ke depan belum terjadi kok. Ngapain kita membenci orang yang mungkin kita prasangkakan pun. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mengingat kembali firman yang sudah disampaikan, sambil kita mengingat juga orang-orang yang mungkin hari-hari ini kita masih belum bisa melepaskan pengampunan. Masih kemarahan, ada kebencian. Mari kita lepaskan.
kasih kita, pengampunan kita. Agar hidup kita pun rasanya terbebas, lega. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari bersama-sama kita serukan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air yang mengalir. Biarlah itu membasahi hati kami Tuhan, memberikan kesegaran, memberikan kelegaan untuk kami bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Bersama-sama kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu baik, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Malam hari ini saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita berdoa menyebutkan orang yang mungkin perasaan kita terluka karenanya. Mungkin kita tidak membencinya secara langsung seperti yang dikatakan oleh Bu Putri, tapi mungkin kita sulit untuk melepaskan maaf. Kita sulit untuk melepaskan pengampunan. Ketika ingatan itu muncul kembali, rasa gregetan itu masih ada. Rasa muak itu masih ada. Malam hari ini, mari kita izinkan Roh Kudus membasahi hati kita dan memampukan kita untuk mengatakan, aku mengampunimu, aku memaafkanmu. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara, ingat nama itu dan lepaskan pengampunan. Maka kita akan beroleh kelegaan. Mari setiap kita ambil kesempatan ini. Roh Kudus akan menolong dan memampukan Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya Yesus, kira Bapa ya nada pasiki di. Lepaskan pengampunan itu, maafkan apa yang dia sudah lakukan, dan hiduplah dalam kemerdekaan, hidup dalam kelegaan Bapak Ibu Saudara. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Mari kita nikmati hari-hari tanpa rasa sakit hati, tanpa rasa kebencian. Maka kita akan dimampukan memancarkan terang kasih Kristus itu.
Makasih Yesus Tuhan. Bapa, sentuh. Kita akan naikkan pujian ini. Nanti saya mohon dengan hormat Ibu Yoto untuk boleh maju ke depan dan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan, agar kita boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, kami mengucap syukur saat malam hari ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang tak henti-hentinya Tuhan mengingatkan kami selalu Tuhan. Dalam keberadaan kami Tuhan, kami selalu Tuhan berbuat dosa Tuhan, namun Engkau tak berhenti mengasihi kami Tuhan. Ajar kami untuk berubah Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan, dan ajar kami untuk mengampuni Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin percaya Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kami Tuhan, sehingga kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau membentuk keluarga kami menjadi baru Tuhan, Engkau membentuk hati kami menjadi baru Tuhan, untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini yang begitu luar biasa Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kekurangan kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang membentangkan kuasa firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih-lebih dan lebih lagi. Setiap dalam pelayanan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus yang akan menguasai dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami bukan menjadi tanah yang kering Tuhan. Tapi kami menjadi tanah yang subur. Sehingga kami berbuah Tuhan. Untuk kehidupan kami terpancar di dalam masyarakat Tuhan. Dunia ini Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman yang telah disampaikan, amin. Saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita. Mari kepada yang bertugas, boleh mempersiapkan diri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan. Bagaimana kami belajar untuk kami boleh berubah, kami boleh mengasihi, terlebih kami boleh mengampuni Tuhan. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang sucikan dan layakkan setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah kiranya boleh dipergunakan dengan sebaik mungkin dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi Tuhan. Haleluya, amin. Segala pengorbananmu,
kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa dan Rabu itu ada Oikos. Persungan ya? Iya benar Persungan ya. Sama Ngipang. Oh ya, oke. Pukul 18.30 ya. Kemudian hari Rabu pukul 10 ada program acara Kristal. Ini terus kita sampaikan bahwa buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya waktu luang bisa mendengarkan, bisa kirim pesan atau kesaksian juga boleh lewat WA. Hari Kamis ada latihan pukul 6 di Maestro. Kemudian hari Jumat pukul 6 ada menara doa, doa dan puasa. Hari Sabtu ada ulang tahun Metanex. Yang keberapa Mbak Dita? Yang kedua, oke. Anniversary Metanex yang kedua. Itu hari Sabtu di UKS jam 5 sore. Ada dress code? Enggak. Oh, dress code-nya putih. Dan hari Minggu kita ketemu di ibadah gabungan ya, di UKS pukul 8 pagi. Ada tambahan, Bapak? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tambahannya adalah kemarin hari Jumat setelah menara doa pelayan, panitia retret sudah langsung rapat dan hasil keputusannya adalah retretnya sekali lagi di Bukit Hermon. Kenapa? Karena panitia sudah mencoba menghubungi ke El Bethel supaya ada suasana yang baru. El Bethel sudah full book, River Hill masih kosong sebenarnya, tapi harganya itu yang luar biasa. Satu malam satu orang 420 Bu, Pak. Nah kalau kita 2 malam berarti 840. Jadi akhirnya mencari alternatif yang lain selain Bukit Hermon, nyoba ke Inri ya, tapi ketika yang mengingat lokasi di Inri tidak recommended untuk orang-orang tua karena harus naik turun tangga. Sehingga ya sudah kita segera mungkin telepon ke Bukit Hermon, khawatir kalau akhirnya jadwalnya harus ke blocking sama gereja lain. Nah, puji Tuhan masih bisa, jadi akhirnya pakai di Bukit Hermon lagi tanggal 29, 30, 31 Maret. Biaya kontribusi ada sedikit kenaikan untuk yang anak-anak itu sampai dengan kuliah, pokoknya yang masih sekolah ya sampai kuliah itu 100.000 per orang. Sudah include makan 3 hari 2 malam, transportasi, kaos, tidur tempat kamarnya AC, ya toh. Kalau nggak kuat AC ya tinggal dimatiin AC-nya. Pokoknya kamar sudah disiapkan AC di Bukit Hermon. Kalau yang dewasa 175, ya makan 3 hari 2 malam, terus pokoknya semua komplit, tinggal berangkat bawa baju aja, jangan lupa anduknya. Bawa alat mandi gitu ya. Jadi Ketua Panitia yaitu Pak Heri menitipkan informasi ini untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengetahui, dan pendaftaran akan dilakukan per Oikos. Pendaftaran akan segera dilakukan per Oikos. Yang ingin mengikuti harap segera mendaftar karena nanti H-2 minggu harganya akan berubah. Hasil kesepakatan panitia 14 hari sebelum retret harganya akan dinaikkan untuk mengingat mensupport pendanaannya, karena total pendanaannya puji Tuhan tidak terlalu besar, hanya sekitar 42 juta ya Pak Iwan, kecil karena belum sampai 43 berarti kan, baru 42, masih kecil lah ya. Jadi kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan, amin. Kalau keinginan aja Tuhan berikan loh, keinginan kita aja Tuhan berikan. Saya kapan itu aku kok lagi pengen makan bakso gitu ya. Tiba-tiba adik saya, Mas yuk makan. Mau makan apa? Bakso aja Pak Tino. Pak Tino itu daerah Keratonan. Wah itu hauje itu. Ya, saya nunggu Mbak Asih belum sempet sampai sekarang. Jadi saya mangkat golek dewe ya. Bakso Pak Tino Keratonan itu hauje ya. Bu Dewi ada referensi bakso? Ya, itu keinginan aja Tuhan beri loh. Betul enggak? Keinginan kita aja Tuhan kasih. Bu Evi nanti mboten pengen apa Tuhan kasih? Oh pasti loh, kita ingin aja Tuhan kasih, apalagi kebutuhan. Sepakat enggak? Kalau keinginan kita aja Tuhan kasih, apalagi kebutuhan kita. Retret itu kan kebutuhan manusia rohani kita.
supaya rohani kita bertumbuh. Tuhan pasti akan cukupkan, tenang aja Bapak Ibu. Dan puji Tuhan sudah ada sponsor masuk untuk kepanitiaan, siap untuk mensupport itu dari CV Cilok Motomelek. Itu CV Cilok Motomelek sudah menyatakan siap mendukung. Moto Iya. Tenang Bapak Ibu. Ya, pokoknya kalau Mas Gilang sudah turun tangan, wah, mosak masih pasti ya. Puji Tuhan, semua acara berjalan dengan baik, coblosan berjalan dengan lancar, damai, tidak ada kendala. Kemarin malam juga Oikos tempatnya Bu Dewi, perdana itu Bu Dewi, dan akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya berjalan dengan lancar. Minggu depan di Plesungan dan Ngipang, betul ya? Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Kalau kita melihat ada kursi-kursi kosong, mungkin memang hawanya aja ini ya. Hawanya memang agak rodok syahdu, jadi mungkin bikin orang rodok aras-arasan. Tapi bersyukur kita dalam keadaan baik semua. Mari kita bangkit berdiri, menutup di dalam doa. Jadi sekali lagi nanti gembala-gembala Oikos nggih, Pak Daniel, untuk segera mendata keikutsertaan retret Excel 2024. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, kemuliaan kami haturkan di hadapan Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yang begitu baik dalam hidup kami, sehingga ketika kami datang ibadah malam hari ini, berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan bagi kami. Lewat puji-pujian hati kami limpah dengan syukur, sukacita, damai, sejahtera. Lewat firman Tuhan kami terus diajar, kami terus diingatkan, dididik, bahkan ditegur, agar semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus, semakin seturut dengan firman-Mu. Ini adalah sebuah bukti Tuhan mengasihi kami dan masih terus memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya berkat-berkat yang lebih lagi Tuhan telah siapkan bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa bersehati bersepakat, berdoa bagi keluarga kami. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih mesra. Di dalam rumah tangga kami ada kerukunan, ada kasih. Kami percaya seisi rumah kami diselamatkan, seisi rumah kami menjadi orang-orang yang percaya. Karena ada Allah yang bertahta atas rumah tangga kami. Kami berdoa untuk pekerjaan tangan kami, yang kami tekuni dengan jujur, dengan disiplin, dengan kerja keras. Kami percaya berkat Tuhan pun ada di sana. Tuhan akan menyertai, memampukan, membela, membukakan pintu-pintu kesempatan. Dan berkat-berkat yang mengalir ini boleh kami pakai sebijaksana mungkin untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Jadikan anak yang pintar, yang cerdas, yang jenius, berprestasi, ranking Tuhan. Bahkan Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan di mana ada beasiswa-beasiswa. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi teladan, menjadi panutan. Dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Tuhan berkati juga dalam pergumulan tantangan kehidupan yang kami hadapi. Hamba tidak tahu satu persatu Tuhan. Tapi hal satu yang hamba yakini dan percaya, bahwa jalan hidup orang benar senantiasa ada dalam penyertaannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Kami akan diangkat Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Sehingga kami percaya tidak perlu kami khawatir, kami tidak perlu cemas. Tantangan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, tepat pada waktunya Tuhan akan menolong, akan menjawab doa-doa pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kerinduan pengharapan kami aman terkendali di dalam rencananya Tuhan. Kami percaya kalau keinginan-keinginan kami saja Tuhan berikan, apalagi kebutuhan kami, pasti Tuhan akan cukupkan. Jadi berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit, yang kami tidak tahu satu persatu. Berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan, baik jasmaninya, baik rohaninya, baik psikisnya, emosinya, yang mungkin terluka, kecewa, Tuhan akan berikan pemulihan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga setiap jemaat kami dalam keadaan baik, sehat walafiat, dalam keadaan sehat sepenuhnya, untuk juga boleh memakai hidupnya melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-rencana selama sepekan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pertemuan-pertemuan persekutuan berjalan dengan baik, dengan lancar. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Dipercaya perkara-perkara yang lebih lagi untuk menjangkau semakin banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan juga rencana untuk retret kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berjalan lancar persiapannya, pencarian dananya, upaya-upaya panitia diberkati sepenuhnya oleh Tuhan.
Sebentar kami akan pulang. Penjagaanmu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, sempurna atas kami. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan boleh berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami untuk turut membagikan berkat yang telah kami terima. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang sebelum kami pulang bersama-sama, mari jemaat Tuhan buka hatimu dan angkat tanganmu. Kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhannya dikasih oleh Tuhan malam ini. Terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, karunia, pembelaan, pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus dilimpahkan dalam hati kita semua tanpa terkecuali. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima sepenuhnya berkat-berkat daripadamu. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus